Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Komputer Desain 2, yang mungkin kita akan berkonsentrasi di aplikasi software AutoCAD ya. Hanya untuk reminding saja, AutoCAD adalah kalau artinya adalah Computer Aided Design atau drawing, jadi penggambaran yang dibantu oleh komputer secara otomatis. Sehingga nanti diharapkan dalam mata kuliah komputer desain ini kalian bisa melakukan proses perancangan dan mewujudkan dalam bentuk gambar kerja. Selanjutnya saya akan memulai dengan rencana pembelajaran semester. Nah, mata kuliah komputer desain 2, mungkin saya garis kurung AutoCAD ini, dengan jumlah SKS dan diampu oleh saya, Ahmad Zainuddin MSN, yang akan mendapatkan atau mencapai capaian pembelajaran lulusan. Ada empat capaian yang harus kalian penuhi dalam mata kuliah komputer desain 2 sehingga kalian akan mendapatkan predikat lulus ya. Yang pertama yaitu capaian sikap. Di sini kalian harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai juga kalian memiliki sikap religius berdasarkan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu ada juga capaian pengetahuan atau knowledge yang harus kalian penuhi ya, yaitu kalian harus menguasai beberapa pengertian dalam proses penggambaran dengan komputer desain di lingkup desain produk, khususnya di furniture dan kerajinan. Lalu kalian juga bisa memecahkan permasalahan secara metodologis dan prosedural dalam CAD ya, dalam AutoCAD. Pada saat kalian menemui satu permasalahan atau fenomena di lapangan, kalian dokumentasi, kalian survei, dan kalian bisa tuangkan dalam bentuk gambar. Lalu capaian pengetahuan yang ketiga, kalian harus mampu untuk memanfaatkan pengetahuan tentang AutoCAD. Jadi AutoCAD itu seperti apa, fungsinya untuk apa ya. Jadi semua yang berkaitan dengan pengetahuan tentang AutoCAD beserta tool-tool yang ada di dalamnya, kalian bisa kembangkan untuk keilmuan perancangan produk. Lalu secara umum kalian mampu mengaplikasikan CAD atau AutoCAD dalam bentuk gambar 2 atau 3D ya. Yang mungkin sebelumnya di gambar 2D ini kalian pahami cukup lama ya, cukup intens di komputer desain 1. Lalu kalian juga bisa mengimplementasikan CAD sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar, yang mungkin selama ini banyak perusahaan lowongan pekerjaannya adalah membutuhkan ahli yang bisa menguasai, salah satunya adalah software AutoCAD. Lalu yang terakhir dari keterampilan umum, mampu menunjukkan kinerja secara mandiri, bermutu, dan terukur sesuai dengan bidang kalian ya. Selanjutnya juga ada keterampilan khusus yang merupakan bagian dari kompetensi kalian ya. Jadi ada sikap, ada pengetahuan, juga ada special skill yang harus kalian kuasai. Jadi kalian harus bisa mengenal secara tuntas dan bisa mengaplikasikan ke dalam bentuk gambar. Jenis, fungsi, dan tool-tool yang ada di dalam AutoCAD itu harus kalian kuasai, yang bisa dilakukan lewat menu tool, ada juga toolbar, juga ada command bar dalam melaksanakan perintah-perintah di dalam AutoCAD. Dan juga kalian bisa menggunakan tool yang tepat. Jadi draw itu untuk apa, solid editing, view dan sebagainya itu tahu peruntukannya, dan kalian bisa
praktekkan. Ya. Jadi setelah kalian tahu lalu kalian praktekkan sehingga nanti munculnya adalah satu gambar yang memang bermutu dan menjawab kebutuhan dari industri. Selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliah ini akan menjelaskan tentang organik, fungsi dan tool di AutoCAD. Terus terampil menggunakan tool-tool yang ada di AutoCAD dan mampu mewujudkan dalam bentuk gambar-gambar kerja yang memang dibutuhkan dalam proses produksi, mampu mengklasifikasi jenis tool, jadi ada yang 2D, ada yang 3D, ya, kalian harus bisa itu, dan akhirnya mampu mengembangkan penggunaan tool AutoCAD dalam penggambaran 3D yang nanti mungkin kita akan berbicara tentang produk juga dengan interiornya. Mata kuliah ini membentuk mahasiswa mampu menjelaskan serta menggunakan AutoCAD dan menggambar produk dengan interior 3D yang akan dibantu oleh software AutoCAD. Dan juga mampu mempresentasikannya dalam bentuk plotting, ya, kalian mampu untuk plotting dan sesuai dengan kertas atau ukuran kertas yang ada di pasaran. Juga pastinya kalian juga bisa menyimpan dalam bentuk soft copy. Ini ada rincian kegiatan perkuliahan. Yang pertama ada kurang lebih 14, ya, 4 kali pertemuan, plus 1 untuk UTS dan 1 untuk UAS. Yang pertama pastinya kita akan berbicara tentang AutoCAD 2007. Mungkin kalian bisa lihat di dalam komputer yang ada di lab kita. Yang tersedia adalah AutoCAD 2007, tetapi tidak menutup kemungkinan karena perkembangan teknologi sangat cepat, banyak versi terbaru, tetapi itu tidak mengurangi fungsi dan manfaat dari AutoCAD 2007. Mungkin untuk versi yang sekarang ada beberapa pengembangan, tapi lebih ke arah modeling dan mempercantik dari material yang ada. Lalu yang kedua adalah mahasiswa mampu menggambar 3D. Ini saya arahkan lebih ke arah produk, ya. Jadi ada menggambar 3D berupa meja dan kursi. Di sini kalian bisa mengaplikasikan tool beberapa, ada modify, ada mungkin kalian bisa mengulang kembali dari mata kuliah Komputer Desain 1, refresh lagi beberapa tool yang sesuai dengan kebutuhan dalam perancangan dan penggambaran meja dan kursi. Lalu selanjutnya kalian mampu menggambar bentuk komponen dan sambungan dari meja dan kursi tersebut, dan juga secara detail bentuk exploded, berapa komponen yang ada di dalam produk tersebut harus kalian jelaskan secara rinci dan detail lewat presentasi gambar yang kalian buat. Lalu terakhir sebelum kita menuju ke UTS, kalian bisa plotting, ya, kalian bisa plotting ke dalam gambar atau kertas gambar. Nah, dalam hal ini saya arahkan ke kertas gambar kertas A3, ya, kertas A3. Nah, model pembelajaran dan kegiatan yang kita lakukan yaitu pastinya ada diskusi, karena di dalam proses perancangan itu mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak kalian ketahui, dan karena ini 3 SKS kita lebih banyak ke arah praktikum, ya, jadi kita langsung menuju ke komputer lalu kita praktek dan langsung mengerjakan tugas-tugas yang nanti akan saya share. Selanjutnya kita UTS, tidak jauh dari apa yang saya berikan dan kita pelajari bersama selama kurang lebih 6 kali pertemuan. Lalu setelah UTS kita akan lebih ke arah interaksi antara produk dan ruangan, ya. Jadi yang pertama, bagaimana kalian membuat produk, meja kursi yang kalian buat itu ditaruh di dalam satu ruangan.
Lalu pertemuan berikutnya ini yang nanti akan saya terangkan di dalam apa pembelajaran kelas, yaitu mahasiswa mampu menggambar desain kitchen set ini di minggu ke-11 dan 12. Kalian akan lebih mengenal bagaimana dalam proses eh, perancangan kitchen set. Lalu ini adalah tugas project based learning ya. Kalian harus melakukan dokumentasi dan survei ke lokasi. Dalam hal ini mungkin tidak jauh kalian datang ke kitchen atau ruangan yang kalian sudah miliki. Nah, di situ nanti kalian bisa kembangkan apakah sudah sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan. Nah, nanti kalian kembangkan dengan beberapa referensi yang dari IKEA ya, dari IKEA, dari dekor rumah dalam styling atau bentuk yang sesuai dengan jenis ruangan kalian, apakah I, apakah L, apakah U, nanti kalian bisa lebih terampil dalam pengembangan dan proses pengembangan penggambaran untuk desain kitchen set. Lalu selanjutnya di 13-14 kita lebih ke arah ke desain display pameran, bagaimana kalian bisa membuat satu tema, membuat stand atau booth di dalam pameran yang merupakan salah satu mata kuliah lain yang nanti akan saling berkolaborasi ya. Jadi hasil dari pertemuan 13 dan 14 ini akan mampu membantu kalian dalam mengikuti mata kuliah pameran. Itu dan yang terakhir di pertemuan ke-15 kalian mampu lebih menggunakan eh, plotting ya, lebih terbiasa dengan mengenal perintah plotting, mencetak gambar sesuai dengan ukuran apakah A1, A2, A3, A4 yang mungkin kalau di dalam dunia industri mungkin lebih cepat dengan kertas A4. Dan terakhir yaitu UAS. Berkaitan dengan referensi nanti kalian akan saya berikan, ada by online dan kalian bisa ke perpustakaan. Di sini ada 4, ada menggambar tingkat mahir dengan AutoCAD, dan pedoman gambar kerja RobitCop dan AutoCAD 2012 3D Max untuk desain interior. Kalian bisa ke perpustakaan, dan yang untuk tutorial book AutoCAD 2018 ini nanti saya akan bagi secara online. Nah, ini ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan ya. Ini tugas mahasiswa dan penilaian. Ini berdasarkan dari beberapa pertemuan, sehingga di sini terlihat untuk satu kalian lebih mengenal tentang menggambar dengan AutoCAD untuk gambar 3D dan eh, lebih ke arah ruangan ya, kombinasi antara produk dan ruangan. Lalu selanjutnya menggambar meja kursi, ini ada dua kali pertemuan. Nah, nanti akan kalian bisa lihat di project based learning ya, di sini dari beberapa produk yang ada di rumah kalian, atau mungkin kalian di beberapa mata kuliah lain kalian bisa kembangkan lagi di proses penggambaran di pertemuan 2 dan 3. Lalu 45, pertemuan 45 lebih detail lagi bagaimana kalian bisa menangkap, menceritakan atau membreakdown dari komponen-komponen dan sambungan yang ada di dalam produk yang kalian gambar ya. Lalu ini pastinya ini banyakkan project based learning ya. Lalu plotting pastinya. Jadi kemampuan untuk menyimpan di soft copy dan hard copy kalian harus mampu juga. Lalu setelah UTS tadi yang saya sampaikan, kita lebih ke arah produk, dan ini menjadi tugas yang ketiga. Lalu ada tugas yang keempat di desain kitchen set. Kalian bisa mempresentasikan gambar kitchen set eh, yang kalian gambar dari survei dan dokumentasi di ruangan dapur rumah kalian masing-masing. Lalu juga ada yang keempat ya, kelima ya. Ini ada kelima.
tugas desain display pameran, lalu di plotting. Biasanya setiap setiap tugas pasti ada plottingan. Lalu aspek penilaian pastinya ada tiga, tiga, tiga hal ya. Yang pertama pastinya dari sikap, bagaimana cara kalian memulai dan bertanggung jawab dalam mungkin pada saat masuk kelas harus dihidupkan, setelah keluar kelas juga posisi komputer juga harus mati dan tidak ada sampah yang berserakan. Lalu kalian paham betul dalam melaksanakan proses penggambaran, kalian tahu yang mana nih yang sesuai dengan tool, mungkin menggambar garis atau membuat perspektif, kalian tahu di mana letak dan menu ya, menu tool yang kalian akan pilih. Lalu pastinya presentasi itu akan berwujud dalam bentuk gambar kerja ya, gambar kerja dalam kertas, mungkin kertas A3 yang nanti saya akan tentukan. Nah, bobot penilaiannya terdiri dari ada lima komponen, ada presensi pastinya ya, karena sekarang mungkin ada 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 aturan kalau 70% kalian tidak bisa masuk ke UTS dan ini menjadi satu kerugian. Jadi usahakan kalian bisa aktif dan bisa mengikuti mata kuliah ini dengan lancar dan tidak absen. Lalu selanjutnya nilai harian memiliki nilai yang cukup tinggi, 30% dari total keseluruhan, ditambahkan dengan keaktifan bagaimana kalian menemui suatu masalah dan mungkin berkonsultasi ke saya untuk mencari solusi bersama. Selanjutnya masing-masing 25% untuk UTS sama UAS. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan RPS. Untuk selanjutnya nanti saya akan berikan kontrak kuliah yang akan diwakili oleh ketua kelas dari kelas komputer desain 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.